Ya Tuhan, tolong jadikan aku sebagai pencuri yang masuk ke rumahmu lalu lupa untuk menutup pintu dan aku tertangkap di dalamnya. Sekarang kita melanjutkan pembahasan tentang kemukjizatan Al-Quran dengan berpijak kepada sebuah bait di dalam kitab Burdah. Ma huribat qattu illa ada min harabin a'dal a'adi ilaiha mulqiya salami sallallahu alaihi. Tidaklah ayat-ayat Al-Quran itu diperangi, tidaklah ayat-ayat Al-Quran itu ditentang, tidaklah ayat-ayat Al-Quran itu diingkari oleh orang yang paling memusuhi Al-Quran, kecuali orang yang menentang itu akan terlempar dengan selamat. Oke ya, pertama begini, tidaklah datang kebenaran ke tengah gelanggang kehidupan manusia kecuali kebenaran itu akan menjadikan dua golongan manusia, itu golongan yang menerima dan golongan yang mengingkari. Jadi sebab ritme kehidupan itu dibangun di antara keimanan dan kekufuran, di antara penerimaan dan tidak adanya penerimaan. Itu dari zaman dulu itu. Jadi Allah Ta'ala itu menciptakan gelanggang kehidupan ini dengan dua corak seperti itu, yaitu kutub kanan dan kutub kiri, penerimaan dan tidak adanya penerimaan, keimanan dan kekufuran. Itulah sebabnya tidak ada satupun nabi yang diutus ke muka bumi kecuali menciptakan dua golongan itu. Bahkan Al-Quran sendiri itu melahirkan dua golongan, yudhillu bihi katsira, menyesatkan Allah bihi sebab Quran, katsiran terhadap banyak orang, wa yahdi bihi, dan memberikan petunjuk Allah bihi lantaran Quran, katsira terhadap banyak orang. Jadi melahirkan dua kubu, dan dengan dua kubu itu kehidupan bisa berjalan. Sebab kalau cuma satu itu berarti kan homogen, berarti kan seragam, dan kalau seragam kehidupan itu nggak seru, nggak seru. Jadi Allah Ta'ala itu pengennya yang seru-seru. Untuk apa Allah pengen yang seru-seru? Agar terbukti bahwa Allah bisa mengatasi segala yang paling seru sekalipun. Itulah sebabnya Allah menyebut dirinya sebagai ahkamul hakimin, hakim paling hakim, gitu loh. Pemutus paling pemutus seluruh perkara. Jadi karena itu kita sesungguhnya bisa mentransendensikan pemikiran kita melalui pemahaman terhadap adanya dua kubu itu, sebenarnya terhadap adanya dua kubu itu. Tapi begini ya, para nabi itu kan orang-orang paling makrifat ya, paling mengerti tentang skenario Allah Ta'ala menciptakan gelanggang kehidupan, paling mengerti. Tapi betapa emosi mereka itu betul-betul total ketika melakukan keberpihakan kepada kutub keimanan itu loh. Padahal kan sebenarnya kan tahu, ini sebenarnya dibalik adanya gelombang pengingkaran, ini adalah Allah Ta'ala kehendaknya juga. Tapi walaupun kalkulasi akal kita bahwa mereka paling ma'rifat, paling paham, tetap mereka itu paling berpihak kepada kubu kebenaran, paling berpihak. Sehingga digambarkan bahwa Nabi itu ya, Nabi Muhammad SAW, kalau bab dirinya yang disakiti, in udhiya ya'fu wa la yu'aqib, kalau beliau itu disakiti memaafkan, tidak membalas. Tapi ketika berkaitan dengan panji agama, syiar agama, beliau menjadi paling tegas, paling tegas. Misalnya kan begini ya, kita bisa membayangkan misalnya
karena beliau itu adalah orang yang paling ma'rifat, kok tidak mengambil jalan santai? Aku sudah tahu kok di balik ini sesungguhnya kehendak Allah, ini peperangan di antara kehendaknya, kan gitu ya. Tapi tidak, tetap semangat di dalam kubu kebenaran itu, tetap semangat. Jadi di situ ada banyak rahasia keilahian. Oke, termasuk juga Al-Quran ya. Al-Quran, firman Allah yang jelas-jelas datang dari hadiratnya itu berhadapan pula dengan para penentangnya. Berhadapan pula. Sebenarnya kan kita bisa berpikir begini, kalau Allah Ta'ala mau, Allah Ta'ala berkehendak, bisa langsung dilenyapkan para penentangnya itu, kan beres. Atau mereka yang mendapatkan syiar Al-Quran dibikin menerima semua, kan beres. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah Ta'ala, beres kok, gitu loh. Tapi kan tidak dibiarkan umat manusia itu memberikan respon masing-masing terhadap kebenaran Al-Quran. Sama birunya, kata Zawi Imran. Oke. Tapi ini anehnya ya, poin yang kedua. Al-Quran itu ditentang, itu ternyata ketika penentangan itu mencapai puncak, menciptakan, menjadikan orang yang menentang itu terlempar tapi selamat, mulkia salami, selamat. Jadi ini pakai logika apa? Ini pakai logika es batu, yaitu ketika sudah mencapai keras paling puncak, logika salju ini dalam rubaiyatnya Maulana Rumi, logika salju. Ketika air itu mengeras sampai mencapai puncak, maka tidak ada cara lain untuk berubah kecuali meleleh. Itulah sebabnya kenapa Fir'aun di puncak pengingkarannya kemudian menerima Islam. Jadi karena itu kalau mau menentang itu jangan tanggung-tanggung, sampai akhirnya mengalami pengalaman rohani bahwa Allah itu tak bisa dikalahkan. Nah, kalau orang sudah sampai di puncak itu bahwa Allah tak bisa dikalahkan, dia akan menjadi pembicara kebenaran yang paling fasih. Kenapa? Allah tidak bisa dikalahkan. Jadi itu ya. Jadi iya begitu. Sebab kalau tidak mencapai puncak di dunia, itu puncaknya di akhirat. Kalau puncaknya di akhirat berarti harus melalui tungku pembakaran dulu. Di akhirat itu setiap orang kan yakin, iman. Kenapa? Sudah mengalami apa yang dijanjikan di akhirat itu. Karena itu seburuk-buruk orang di neraka itu tetap lebih baik ketimbang orang-orang bejat di dunia. Kenapa? Orang-orang di neraka yang paling buruk sekalipun berzikir kepada Allah. Di dunia mana ada? Kalau di neraka tetap berzikir, ya Hanan, ya Manan, wahai yang maha belas kasih, wahai yang maha memberi, terus begitu, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, terus begitu. Ya Daimal Ihsan, wahai Tuhan yang senantiasa berbuat baik. Jadi pada satu sisi, pada satu jalur tertentu, adanya pengingkaran bisa melahirkan adanya sikap luluh dalam diri seseorang. Coba Sayyidina Umar kan dengan puncak pengingkarannya bahkan akan menindas kebenaran berupa bacaan Al-Quran, berubah ternyata menjadi luluh. Itu ya yang kemudian dipuisikan oleh Kuntowijoyo. Dalam salah satu puisinya almarhum Kuntowijoyo bilang, ya Tuhan, tolong jadikan aku sebagai pencuri yang masuk ke rumahmu lalu lupa untuk menutup pintu dan aku tertangkap di dalamnya. Itu loh. Jadi kalau tertangkap sebagai pencuri Tuhan, oh paling beruntung itu.
Kenapa? Karena pengingkarannya itu langsung didekap oleh petunjuknya. Itulah pencuri yang paling beruntung yang pernah masuk ke rumahnya Robi'ah Adawiyah. Masuk ke rumahnya Robi'ah Adawiyah, tidak ada apapun yang bisa dicuri kecuali ruko. Ini kalau pencuri itu nyolong ruko kan sudah kebangetan ya. Memang dijual bisa laku berapa ruko itu? Apalagi ruko di masjid-masjid yang mau bau tengik itu.